banyak ada petainya nih. Dia suka suka banyak banget petai. Ini Mama, petainya. Nggak apa-apa, malu. nggak usah malu nih petainya. Ini nasinya dulu. Ini petainya. Wah, Ayo dulu. gitu. Nah, Makasih bisa. Dadah, sampai ketemu. Oke, aku mau tidur dulu. Dadah. Seperti apa kehidupan asli Dewi Laras Oktaviani dan Mas Pur? Mengapa Giorgino, Iris Bella, Angela Gilsha, dan Eli Sugigi ramai-ramai suntik infus? Mungkinkah Natasha Wilona dan Kevin Thorsten berpacaran? Sudah agak malam ketika Dewi Oktaviani alias Laras, mahasiswi cantik yang santer disebut sebagai kekasih Mas Pur, si tukang ojek pengkolan, tiba di rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya Dewi terlihat asik bercengkrama mesra dengan Mas Pur di lokasi syuting sinetron. Yang menarik, di saat bersamaan, rupanya Mas Pur juga baru saja tiba di kosannya yang sederhana di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Nah, ini udah sampai di tempat peristirahatan saya. Tempat peristirahatan di kos-kosan saya. Ini apa namanya? Nggak pakai lift. Jadi kebetulan liftnya lagi kotor, lagi di laundry, jadi terpaksa naik tangga. Kotor, berantakan. Jadi kalau pagi kan callingan syuting itu kan jam 6. Kadang susah bangunnya karena sendiri gak ada yang bangunin, paling tiap hari yang bangunin alarm ya udah. Jadi kalau dengernya bangun, kalau enggak kan biasanya kesiangan. Udah mandi terus ber. Itu makanya masih berantakan, ngambil pakaian juga sedapatnya. Dulu mah tinggalnya di kosan mah petakan yang masih karpet. Gue tidurnya di atas karpet yang nggak pakai bantal, bener-bener langsung lantai. Gue makannya itu sampai nyari-nyari makanan sisa. Gue buka-buka lemari, buka-buka kardus kalau misalnya ada roti yang sisa, itu beneran demi Allah. Mas Pur tampak semangat. Tanpa berganti baju, ia langsung membersihkan kamarnya yang agak berantakan. Siapa sangka di saat bersamaan, Dewi juga tanpa ganti baju syuting, langsung meleseh di lantai ditemani Desi sang adik dan langsung pamer kefasihannya meracik masakan. Ya, sekarang aku lagi mau siap-siapin dulu. Mau bikin tumis. Ini ada wortel. Oh iya, kenalin ini adik aku. Siapa namanya? Desi, jangan bawa pisau dong. Ntar. Desi, umurnya berapa tahun, Dek? Umurnya mau jalan 16 tahun. 11 tahun. Sekolahnya, Dek? SMK. Jonggol. Iya, Kak. Kalau buat sambal aku biasanya nggak pernah banyak-banyak. Ini kayak tomat, bawang putih, merah, sama cabai. Biasanya berapa? Coba. Cabainya nggak dihitung sih, paling 20 kali ya. 20 cabai. Tapi nggak pedes, ntar cobain deh, pasti enak banget sambal. Ntar dibersihin, habis dibersihin gak diungkep, digoreng. Aku tuh apa ya, aku sih sukanya tuh kalau ayam goreng udah cuma dikasih garam doang terus digoreng, itu enak banget. Luar biasa, jari jemari lentik sang Dewi begitu lincah menari-nari pada bahan-bahan masakan. Yang menarik, di saat yang sama, tangan-tangan kukuh Mas Pur ternyata juga sedang sibuk membelai-belai baju-baju kotor yang tertimbun untuk dicuci alias di laundry. Jadi ini kamarnya si Jambul. Cuman barang-barang gue lebih banyakkan di sini. Nih. Itu berapa bulan? Sebulan Sekali. jadi ngelondrinya tuh sebulan sekali karena bukannya gimana karena paling make gini make sekali gitu, makan sendiri, masak sendiri, nyuci baju di laundry enggak sendiri. Itu ada 2 kantong. Hah, banyak banget.
Nyuci pun. Nyuci gua. Nah ini lebih berarti. Lebih pun, bagi dua pun. Lebih juga. Ntar ini 10 kilo lebih ternyata satunya. Berarti kalau dua sekitar 20 kilo lebih. Ini udah ntar lu timbang, udah gampang lah. Mas Pur akhirnya sangat lega karena 20 kilogram baju kotornya sudah resmi berpindah tangan. Leganya hati Mas Pur rupanya juga dirasakan Dewi yang sudah selesai memasak. Dan inilah sajian menu spesial khas Dewi Laras Oktaviani. Apakah enak? Ya, pemirsa makanan ini udah jadi. Makan yuk, cobain yuk. Tadam. Ini sambal kesukaan aku nih. Kulit yang tadi diituin. Ini cuma sambal goreng ini doang tapi nampol. Kau senang pedas? Sangat senang. Maaf ya pemirsa, aku tuh udah bukan orang kota jadi suka pakai tangan. Banyak ada petainya nih. Dia suka banyak banget petai. Mama, Nggak apa-apa, nggak malu nih petainya. Ini nasinya dulu. Ini petainya. Ayo dulu. Nah. Makasih bisa. Dadah, sampai ketemu. Oke, aku mau tidur dulu. Dadah. Kisah di depan layar terkadang tak seindah warna aslinya. Namun cerita cinta Mas Pur dan Laras membuat semuanya menjadi indah. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari Iris Bella, Gino Abraham, Angela, dan Ellie Sugigi. Tiba-tiba mereka secara bersamaan mendapatkan suntikan infus. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Gino, Iris Bella, dan Ellie? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Halo semuanya, selamat datang di lokasi Anugerah Cinta. Nah sekarang hari ini lagi ada dokter ke lokasi, jadi pada banyak yang diinfus, banyak yang disuntik gitu. Ayo kita lihat siapa aja yang disuntik. Ada yang terasa ganjil saat menatap apa yang terjadi pada para bintang sinetron Anugerah Cinta, seperti Giorgino Abraham, Iris Bella, Angela Gilsha, Claudia Andara, bahkan Po Ellie Sugigi. Di ruang tunggu milik bersama itu, mereka mendadak mendapat suntikan infus. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah mereka bersamaan jatuh sakit gara-gara proses syuting yang berat? Ya nggak apa-apa sih, udah sebenarnya beberapa jam ini udah mulai enakan sih, cuman tetap aja harus infuskan lebih biar kita cepat bisa balik beraktivitas lebih total. Jarang sih, aku bukan tipe orang yang kalau drop sedikit langsung main suntik-suntik, nggak. Cuman kalau emang lagi Sering suntik putih. maksudnya apa itu Iris? Dulu dia nggak seputih ini, dia sering suntik putih. Kalau vitamin jarang, tapi dia sering. Dulu pemirsa, dulu saya hitamnya kayak gini. Sekarang jadi putih banget. Sekarang sejak saya infus jadi putih. Nih, ini lagi ada yang benar-benar lagi disuntik. Kita lihat ekspresinya ketika disuntik. Ada Empok Ellie. Ini tuh kejaga aja ya suntik vitamin. Jadi karena kan kadang kita juga syuting sampai malam dari pagi, walaupun nunggu itu pekerjaan yang paling tidak mengenakan, tapi kan apa salahnya walaupun aku gak begitu capek. Aku udah sering kalau capek-capek sering suntik vitamin, jadi udah tua kan umurnya, dia harus banyak udah gitu udah sering sakit hati, jadinya udah tahan semuanya, sakit hati, sakit badan udah sering. Po Ellie terlihat tegar menghadapi sengatan jarum suntik, padahal aslinya ia tak terbiasa untuk disuntik. Situasi yang lebih mencekam tapi sekaligus lucu terjadi ketika tiba giliran Gino dan Audi disuntik vitamin. Sakit banget. Orang lagi di pojokan.